Wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga mata kuliah Matematika Terapan bersama saya Fitria Zana Kumala. Materi untuk hari ini masih membahas tentang penerapan fungsi linier, di mana di sini saya bagi menjadi 4 subpokok bahasan, yaitu yang pertama adalah fungsi biaya yang meliputi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Yang kedua adalah fungsi pendapatan, dilanjutkan dengan fungsi laba, dan terakhir adalah break even point analysis atau analisis pulang pokok. Yang pertama, akan kita bahas terlebih dahulu tentang fungsi biaya. Biaya total atau disebut juga sebagai total cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya. Biaya total ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, dan yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Yang selanjutnya adalah biaya tetap. Sesuai dengan namanya, sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Berapa unit pun barang yang dihasilkan, jumlah biaya tetap dalam jangka pendek senantiasa tidak berubah. Secara matematik, biaya tetap bukan merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan, tapi merupakan sebuah konstanta, dan kurvanya berupa sebuah garis lurus yang sejajar dengan sumbu jumlah. Selanjutnya kita bahas tentang biaya variabel. Besarnya biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka akan semakin besar pula biaya variabelnya. Secara matematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan, dan kurvanya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Kita lihat di sini, untuk biaya tetap atau fixed cost kita tuliskan sebagai FC di sini ya, yang merupakan kepanjangan dari fixed cost. Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, bahwa fixed cost ini adalah berupa konstanta, sehingga dapat kita tuliskan FC sama dengan K. Untuk yang kedua, yaitu variable cost, di mana variable cost ini adalah merupakan sebuah fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan, dituliskan F dalam kurung Q. Q ini kepanjangannya adalah quantity atau jumlah. Dapat kita tuliskan sebagai V dikalikan dengan Q. Dan C, yaitu total cost, bisa kita tuliskan sebagai fungsi G yang bergantung pada variabel Q. Dan total cost ini merupakan penjumlahan antara fixed cost dan variable cost. Kita tuliskan fixed cost disingkat FC, dan variable cost di sini dituliskan VC. Sehingga di sini dapat kita lihat bersama FC itu sama dengan K, dan VC sama dengan V dikalikan dengan Q, sehingga C dapat kita tuliskan sebagai penjumlahan antara K dan V dikalikan dengan Q. Untuk kurvanya silakan diperhatikan, sumbu X atau sumbu mendatar mewakili jumlah atau quantity, dan sumbu vertikalnya di sini sumbu Y mewakili C, yaitu cost atau biaya. Untuk fixed cost yang merupakan sebuah konstanta, kurvanya akan sejajar dengan sumbu X, yaitu sumbu jumlah. Dapat kita lihat bersama di sini bahwa kurva
FC ini akan sejajar dengan sumbu X yang mewakili Q, dan di sini variabel cos akan bermula dari titik 0 dan berlereng positif. Untuk total cos, di sini penjumlahan dari K dan V dikali Q, maka kurvanya dapat terlihat di sini dimulai dari titik K dan akan sejajar dengan kurva VC. Kita lihat contohnya, biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar Rp20.000. Sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100 Q. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang? Maka di sini penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Seperti yang diketahui di soal bahwa di sini biaya tetapnya adalah sebesar 20.000, sehingga dapat kita tuliskan fixed cost atau FC-nya sama dengan 20.000. Dan yang kedua, variable cost. Variable cost di sini adalah 100 dikalikan dengan Q, sudah diketahui di soal, sehingga dapat kita tuliskan total cost atau C adalah penjumlahan antara fixed cost dan variable cost. C sama dengan 20.000, ini adalah fixed cost-nya, dan 100 Q adalah variable cost-nya. Selanjutnya, tadi ditanyakan bahwa berapakah biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan jika perusahaan tersebut memproduksi barang sejumlah 500. Maka di sini jika Q-nya sama dengan 500, maka total cost atau C di sini adalah sama dengan 20.000 ditambah dengan 100 dikali Q. Q-nya adalah 500, tinggal kita substitusikan saja. Berarti di sini 20.000 ditambah 100 kali 500 sama dengan 50.000. Maka hasilnya adalah 70.000. Selanjutnya akan kita buat kurva biaya totalnya. Tadi diketahui bahwa fixed cost, ya, biaya tetapnya adalah sebesar 20.000. Sehingga kita buat saja sebuah garis yang sejajar dengan sumbu X. Di sini memotong titik 20.000. Karena fixed cost-nya sama dengan 20.000. Seperti yang kita ketahui, VC ini bermula dari titik pangkal dan selanjutnya kita cari satu titik lagi sehingga nanti dapat kita tarik kurva VC tersebut. Untuk Q sama dengan 500, tinggal kita substitusikan saja ke persamaan VC. VC sama dengan 100 Q, maka di sini VC-nya sama dengan 100 dikali 500. Hasilnya adalah 50.000. Maka di sini titik potongnya adalah 500,50.000. Dan titik yang koordinatnya adalah 500,50.000. Tinggal kita hubungkan saja kedua titik tersebut sehingga terbentuk kurva VC. Selanjutnya, untuk kurva biaya total atau total cost, di sini persamaannya adalah C sama dengan 20.000 ditambah 100 dikalikan dengan Q. Kurva C ini bermula dari titik 0,20.000 dan tinggal kita cari saja satu koordinat lainnya sehingga nanti dapat terbentuk kurva C. Untuk Q sama dengan 500, maka kita substitusikan ke persamaan C, sehingga jika Q-nya 500, maka C-nya sama dengan 20.000 ditambah 100 dikali 500, berarti 20.000 ditambah dengan 50.000, hasilnya adalah 70.000. Kita dapatkan
satu buah titik yang koordinatnya tadi berarti 500,70.000. Kita tarik sebuah garis dari titik 0,20.000 ke titik 500,70.000, sehingga di sini kita dapatkan sebuah kurva dari C yang persamaannya adalah 20.000 ditambah 100 Ki. Selanjutnya akan kita bahas tentang fungsi pendapatan. Pendapatan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barang merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, maka semakin besar pula pendapatannya. Pendapatan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang. Di sini jumlah barang itu sama dengan Q yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Secara matematik, pendapatan merupakan fungsi dari jumlah barang. Kurvanya berupa garis lurus berlereng positif, berarti di sini miring ke kanan, dan bermula dari titik pangkal. Persamaan dari fungsi pendapatannya adalah R sama dengan Q dikalikan dengan P, di mana Q ini adalah jumlah barang yang dihasilkan atau terjual, dikalikan dengan P. P adalah price atau harga per unit. Sehingga di sini R merupakan fungsi dari Q. Dalam menganalisis pendapatan, selalu dianggap bahwa perusahaan senantiasa berhasil menjual setiap barang yang dihasilkannya. Q dalam R sama dengan F dalam kurung Q ini bukan hanya melambangkan jumlah barang yang dihasilkan, tapi juga melambangkan jumlah barang yang terjual. Kita lihat contohnya, harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah Rp200 per unit. Tentukan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit? Di sini penyelesaiannya R itu sama dengan Q dikalikan dengan P, maka di sini Q akan dikalikan dengan 200 karena harga jual produk dari sebuah perusahaan tersebut adalah Rp200. Maka di sini dapat kita tuliskan R sama dengan 200 dikalikan dengan Q. Untuk Q sama dengan 350, tadi ditanyakan berapa besar penerimaannya jika barang terjual sebanyak 350 unit. Di sini R-nya sama dengan 200 kali Q, tinggal kita substitusikan saja. Maka kita dapatkan R sama dengan 200 dikali 350, hasilnya adalah 70.000. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kurva penerimaan total ini akan bergradian positif, sehingga di sini kurvanya akan miring ke kanan. Dan untuk Q sama dengan 200, maka di sini R sama dengan 200 dikalikan dengan 200, hasilnya adalah 40.000. Kita dapatkan titik potongnya adalah 200,40.000. Dan selanjutnya ketika Q sama dengan 350, maka R-nya akan sama dengan 200 dikalikan dengan 350, hasilnya adalah 70.000. Sehingga titik potongnya adalah 350,70.000. Tinggal kita tarik garis dari titik pangkal melewati titik 200,40.000 dan titik 300,70.000, sehingga didapatkan kurva penerimaan total dari persamaan R sama dengan 200 Q. Selanjutnya adalah fungsi laba. Pendapatan dan biaya merupakan variabel-variabel yang penting untuk mengetahui kondisi bisnis suatu perusahaan. Dengan diketahuinya pendapatan total yang diperoleh dan biaya total yang dikeluarkan, maka dapat dianalisis apakah perusahaan akan mendapat keuntungan ataukah mengalami kerugian.
Keuntungan di sini disebut juga sebagai profit positif, di mana nilai profitnya di sini dilambangkan dengan pi akan bernilai positif, berarti lebih dari 0. Itu akan didapatkan ketika R itu lebih besar dari C, atau dengan kata lain pendapatannya lebih besar daripada biaya totalnya. Secara grafik hal ini terlihat pada area di mana kurva R terletak di atas kurva C. Jadi ketika R itu di atas kurva C, maka akan terjadi keuntungan bagi perusahaan. Dan sebaliknya, kerugian dalam hal ini profitnya negatif, bisa dituliskan sebagai pi yang kurang dari 0, akan didapatkan apabila total pendapatannya akan kurang dari total biaya. Secara grafik hal ini terlihat pada area di mana kurva R terletak di bawah kurva C. Kita bahas materi yang terakhir, yaitu tentang analisis pulang pokok atau break even. Konsep yang lebih penting berkenaan dengan total pendapatan dan total biaya adalah konsep pulang pokok atau break even, yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok atau disebut juga sebagai profit note, di sini pi-nya sama dengan 0, itu terjadi apabila total pendapatannya akan sama dengan total biaya. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak pula mengalami kerugian. Secara grafik hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Kita lihat di sini, sumbu X mewakili key atau quantity, jumlah, dan sumbu Y di sini mewakili cost dan revenue-nya. Terlihat di sini ada titik potong antara kurva R dan kurva C. Titik inilah yang disebut sebagai break even point, yang kita singkat sebagai BEP, yaitu keadaan pulang pokok di mana pi-nya sama dengan 0. Di titik inilah perusahaan tidak memperoleh keuntungan, tidak pula mendapatkan kerugian. Kita perhatikan di sini, kurva R ini berada di atas kurva C. R lebih besar dari C. R lebih besar dari C. Berarti di sini pendapatannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Artinya apa? Artinya berarti perusahaan akan memperoleh keuntungan karena pendapatannya lebih besar daripada biaya total yang dikeluarkannya. Keuntungan ini terletak pada sebelah kanan titik key star, dan dapat terlihat di sini untuk kerugian, yaitu di mana kurva R di sini lebih kecil daripada C, berarti kurvanya ada di bawah kurva C, sehingga di daerah sebelah kiri dari key star inilah perusahaan akan mengalami kerugian. Selanjutnya di sini key star mencerminkan posisi tingkat produksi atau penjualan pulang pokok. Jadi, agar perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian, maka perusahaan tersebut harus memproduksi atau menjual barang sebanyak key star ini. Kita lihat contohnya. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 20.000 plus 100 Ki, dan pendapatan totalnya adalah R sama dengan 200 Ki. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok? Apa yang terjadi jika produksinya sebesar 300 unit? Di sini penyelesaiannya, Pi dapat dituliskan sebagai R dikurangi C. Keadaan pulang pokok terjadi ketika pi sama dengan 0. Maka di sini ketika pi sama dengan 0, 0 sama dengan R dikurangi C. Di sini C-nya kita pindah ke ruas kiri sehingga akan diperoleh R sama dengan C. Kita substitusikan saja apa yang diketahui di soal. Tadi C-nya sama dengan 20.000 plus 100 Ki.
ini kita tuliskan di ruas kanan, dan R sama dengan 200 Ki, ini kita tulis di sebelah kiri. Lalu di sini 100 Ki kita pindah ke ruas kiri, sehingga diperoleh 200 Ki dikurangi 100 Ki sama dengan 20.000. Kita kurangkan yang di ruas kiri, berarti hasilnya 100 Ki sama dengan 20.000. Dan diperoleh di sini Ki sama dengan 20.000 dibagi 100. Hasilnya adalah 200. Jadi keadaan pulang pokok akan terjadi ketika perusahaan memproduksi barang sejumlah 200 unit. Selanjutnya, jika Ki sama dengan 300, maka di sini dapat kita cari total pendapatannya, yaitu persamaannya adalah 200 dikalikan dengan Ki. Kita substitusikan saja. R-nya berarti sama dengan 200 dikali 300, hasilnya adalah 60.000. Dan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tadi persamaannya adalah 20.000 plus 100 Ki. Masih sama, tinggal kita substitusikan saja, Ki-nya sama dengan 300 sehingga diperoleh C-nya adalah 50.000. Ketika Pi-nya positif, maka nanti akan terjadi keuntungan, dan ketika Pi-nya negatif akan terjadi kerugian. Sehingga di sini untuk nilai Pi dapat kita tuliskan R dikurangi C. R-nya tadi diperoleh 60.000 dan C-nya adalah 50.000, sehingga hasilnya adalah 10.000. Ini positif, berarti terjadi keuntungan karena Pi-nya lebih besar daripada 0. Kita untuk menggambar kurvanya seperti biasa, di sini fixed cost atau biaya tetap yang merupakan sebuah konstanta akan sejajar dengan sumbu X yang mewakili jumlah. Di sini dapat terlihat dalam persamaan biaya total, C sama dengan 20.000 plus 100 Ki, maka 20.000 ini karena merupakan sebuah konstanta, maka 20.000 ini adalah fixed cost atau FC, dan 100 Ki ini adalah variable cost. Sehingga dapat dituliskan di sini variable cost bermula dari titik pangkal yaitu 0,0, dan kita cari satu titik lagi untuk membantu dalam pembuatan kurva variable cost. Tadi keadaan pulang pokok terjadi ketika Ki-nya sama dengan 200, maka tinggal kita substitusikan saja. VC-nya sama dengan 100 Ki ya. Maka ketika Ki-nya sama dengan 200, maka di sini VC-nya sama dengan 100 dikali 200, hasilnya adalah 20.000. Kita peroleh sebuah titik yang koordinatnya adalah 200,20.000, dan kita tarik garis dari titik pangkal yaitu 0,0 ke titik tersebut sehingga diperoleh kurva VC. Untuk kurva C atau total cost yang merupakan penjumlahan antara fixed cost dan variable cost, tinggal kita mulai saja dari titik fixed cost-nya ya. Di sini fixed cost-nya adalah 20.000, maka di sini kita tarik garis dari 0,20.000 ke sebuah titik. Kita pilih, misalkan kita ambil Ki-nya sama dengan 200, maka di sini tinggal kita substitusikan C sama dengan 20.000 ditambah 100 kali 200, berarti 20.000 ditambah 20.000, hasilnya adalah 40.000. Kita tarik garis dari titik 0,20.000 ke titik 200,40.000. Inilah yang disebut sebagai kurva C atau kurva biaya total. Untuk kurva total pendapatan atau R, di sini tadi persamaannya adalah 200 dikalikan dengan Ki. Kurva R ini bermula dari titik pangkal 0,0, dan kita cari titik yang lain untuk membantu pembuatan kurva. Ketika Ki-nya sama dengan 300, tinggal kita substitusikan
Berarti R-nya sama dengan 200 dikalikan dengan 300. Hasilnya adalah 60.000. Ini titiknya, berarti tinggal kita tarik garis dari titik pangkal 0,0 ke titik yang koordinatnya adalah 300,60.000. Terlihat di sini bahwa break even point atau titik pulang pokok terjadi di titik 200,40.000, dan ketika tingkat produksinya adalah 300.000, maka di sini total pendapatannya adalah 60.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pi-nya di sini adalah 60.000 dikurangi dengan 50.000. Hasilnya adalah 10.000. 10.000 ini bilangan yang positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan. Kita lihat untuk tugas pertemuan ketiga ini, silakan dapat dicermati bersama. Sekian pertemuan ketiga ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita bertemu lagi di pertemuan keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.